Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's good to see you. Welcome to Translating Calls KL 162 with me, Miss Norko Maria Agustina from English Education Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Let's begin our learning today with the topic about adjective phrase or kata sifat in bahasa Indonesia. A head adjective is the main adjective in a phrase serving as the core descriptors. For example, in phrase like very happy, extremely tall, and quite beautiful, the head adjective are happy, tall, and beautiful. Modifiers such as adverbs or adjectives are words that modify the head adjective, providing additional context or emphasis. In the example, very, extremely, and quite function as modifiers that alter the intensity of the head adjective. Lastly, complements provide additional information that completes the meaning of the adjective. For instance, in happy with the result, tall for his age, and beautiful in her dress, the phrases with the results for his age and in her dress are complements that further explain the condition or context of the adjectives. Head adjective adalah kata sifat utama dalam sebuah frasa yang berfungsi sebagai penggambaran inti. Contohnya, dalam frase sangat bahagia, sangat tinggi, dan cukup cantik, kata sifat utama atau head adjective adalah bahagia, tinggi, dan cantik. Modifiers adalah kata yang memodifikasi kata sifat utama, seperti kata keterangan atau kata sifat lainnya yang memberikan konteks tambahan atau penekanan. Dalam contoh-contoh tersebut, sangat dan cukup berfungsi sebagai modifiers yang mengubah intensitas kata sifat utama. Sementara itu, komplement memberikan informasi tambahan yang melengkapi makna kata sifat tersebut. Misalnya, dalam bahagia dengan hasilnya, tinggi untuk usianya, dan cantik dalam gaunnya, frasa dengan hasilnya, untuk usianya, dan dalam gaunnya adalah komplement yang menjelaskan kondisi atau konteks dari kata sifat tersebut. Frasa-frasa ini menunjukkan bagaimana kata sifat dan pelengkapnya bekerja sama untuk menciptakan deskripsi yang lebih rinci. Misalnya, very happy with the result diterjemahkan menjadi sangat bahagia dengan hasilnya, yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi karena hasil tertentu. Demikian juga, extremely tall for his age diterjemahkan menjadi sangat tinggi untuk usianya, yang menekankan tinggi badan yang tidak biasa dibandingkan dengan usia orang tersebut. Terakhir, quite beautiful in her dress diterjemahkan menjadi cukup cantik dalam gaunnya, yang menyoroti kecantikan seseorang secara khusus dalam konteks mengenakan gaun. Contoh-contoh ini menggambarkan penggunaan kata sifat dan pelengkap untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Understanding these differences can help in accurately translating and constructing adjective phrases between English and bahasa Indonesia. Penempatan kata sifat dalam bahasa Inggris, kata sifat biasanya ditempatkan sebelum kata benda yang mereka deskripsikan. Contoh, a beautiful garden atau sebuah taman yang indah. Penempatan kata sifat dalam bahasa Indonesia demikian, makanya kata sifat biasanya datang setelah kata benda yang mereka deskripsikan. Seringkali dihubungkan dengan kata yang. Contoh, taman yang indah dalam bahasa Inggris tidak diperlukan kata penghubung untuk menghubungkan kata sifat dengan kata benda. Contoh, a red apple atau sebutir apel merah. Penempatan kata sifat dalam bahasa Indonesia, kata yang sering digunakan untuk menghubungkan kata sifat dengan kata benda, terutama dalam konteks yang lebih formal. Contohnya, apel yang merah. Penempatan kata sifat dalam bahasa Inggris,
kata sifat mengikuti urutan tertentu, yaitu kuantitas, kualitas, ukuran, usia, bentuk, warna, kata sifat khusus, misalnya kebangsaan, tempat asal bahan, dan tujuan atau kualifikasi. Contoh, 3 large old round wooden tables, artinya 3 meja kayu bulat tua yang besar. Penempatan kata sifat dalam bahasa Indonesia, kata sifat tidak mengikuti urutan yang ketat, tetapi tetap ditempatkan setelah kata benda. Contoh misalnya, 3 meja kayu bulat tua yang besar. Dalam bahasa Inggris, kata sifat mengikuti urutan tertentu. Kuantitas, kualitas, ukuran, usia, bentuk, warna, kata sifat khusus, kebangsaan, tempat asal, bahan, dan tujuan atau kualifikasi. Contoh, 3 large old round wooden tables, 3 meja kayu bulat tua besar. Dalam bahasa Indonesia, perbandingan dibuat menggunakan kata seperti lebih atau more dan paling atau most sebelum kata sifat. Contoh, rumah yang lebih besar, a bigger house, dan rumah yang paling besar, the biggest house. This is also the end of the slides at the moment. We have learned about the components of adjective phrases in Bahasa Indonesia and English and the common mistake we make. I will see you again in the next slide to learn about different parts of speech, to learn more about translating text. Take care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.